Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi Negara Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha-Shouka ni Makiko Mereta Keido wa Isekai Heiwa deshita. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lilia sudah menuntaskan tujuannya untuk menghukum para bangsawan yang menyabotase divisi 2 dirinya saat menjadi kesatria kerajaan. Dan tentu, berkat bantuan dari Kaito, juga skenario yang dibuat sama Alice, akhirnya para bangsawan itu dicap sebagai pengkhianat, lalu diberikan sebuah sihir mimpi buruk oleh Alice untuk mencegah mereka membalas dendam kepada Kaito ataupun Lilia. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari 21 bulan bumi. Di pagi itu, Kaito pun kedatangan dua tamu yang tidak terduga dalam kamarnya nih. Mereka adalah Ak dan Eva. Di sini mereka berdua mengunjungi Kaito karena memang mereka itu merasa sedikit bersalah karena tidak ada dalam kastil ketika Kaito mengunjungi rumahnya Kuro. Maka dari itulah, mereka kesini untuk berbicara soal kunjungan Kaito beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini Kaito pun menceritakan sedikit kunjungannya ke rumah Kuro, termasuk juga pertemuannya dengan Fun. Mendengarkan hal itu, Ak dan Eva pun cukup excited nih, karena memang Fun adalah kakak yang paling mereka segani. Di sini bahkan mereka tidak ragu untuk terus memuji Fun di hadapan Kaito nih. Nah, ketika melihat kalau Ak dan Eva itu sangat excited seperti itu, membuat Kaito sedikit kecewa karena dia tidak bisa mengobrol banyak dengan Fun. Tapi mungkin besok dia akan mengunjungi Fun lagi untuk berbicara banyak dengannya, karena Kaito juga cukup penasaran dengan kepribadian dari Fun sendiri. Panel cerita pun berpindah ke hari selanjutnya. Saat itu Kaito pun langsung berteleportasi ke kastil dari Kuro nih, karena memang kastil Kuro juga sudah terdaftar dalam alat teleportasinya Kaito. Jadi dia bisa dengan mudah pergi ke sana. Tentu, saat di depan kastil dia pun langsung disambut oleh Fun yang masih memakai zirah robot raksasanya. Namun secara perlahan, dia pun melepaskan zirah itu untuk menunjukkan wujud manusianya kepada Kaito. Di sini Fun pun bertanya apakah Kaito datang ke sini untuk mengunjungi Kuro. Kalau memang seperti itu maka sayang sekali, karena hari ini Kuro sedang pergi mengunjungi perusahaan pembuat alat sihirnya. Mendengarkan hal itu, Kaito pun langsung berkata kalau tujuannya ke sini bukan untuk menemui Kuro, tapi dia datang untuk menemui Fun. Tentu, ketika mendengarkan hal itu, Fun pun langsung membuat wajah yang mengejek Kaito dan berkata kalau Kaito itu sangat agresif sekali ya, karena ingin menemui wanita yang baru saja dia temui sekali. Tentu, Kaito pun langsung meluruskan kesalahpahaman itu dengan berkata lagi kalau dia ke sini untuk menyapa Fun saja. Sebab di pertemuan mereka yang pertama, Kaito itu masih belum sempat menyapa Fun dan mengobrol banyak dengan dirinya. Maka dari itulah dia datang ke sini untuk menebus kesalahannya. Nah, nampaknya Fun juga mengerti kalau Kaito bukanlah pria yang gila wanita. Kaito adalah pria baik karena memang Fun sendiri merasakan niat Kaito dari pandangan matanya. Dia hanya datang untuk mengobrol saja dan bukannya mengejar Fun buat jadi salah satu istrinya. Karena memang nih dari tadi Kaito juga hanya melihat ke wajahnya Fun saja dan bukannya ke badannya, padahal saat ini Fun sedang memakai bodysuit yang cukup ketat hingga bentuk badannya itu terasa sangat segar jika dilihat. Tapi Kaito tidak melakukan hal itu. Jadi di sini dia tahu kalau Kaito adalah orang yang tulus. Padahal sih kalau dari sudut pandangnya Kaito, dia itu lagi bertahan mati-matian agar tidak kepincut untuk melihat badannya Fun, teman-teman. Karena ya mau bagaimana lagi, Kaito juga laki-laki yang mungkin saja bisa kegoda kalau melihat pemandangan di depan matanya. Terlepas dari itu semua, Fun pun ingin mengajak Kaito masuk ke tempatnya nih. Jadi dia pun membereskan baju zirah terlebih dahulu dan memecahkannya menjadi beberapa bagian kecil. Melihat hal itu, membuat Kaito cukup terpukau nih, karena memang sihir yang dimiliki sama Fun itu cukup unik. Dia juga bisa mengumpulkan dan merakit besi untuk dijadikan armor. Tapi ketika armor itu tidak dipakai, maka Fun bisa membongkarnya menjadi bagian-bagian kecil besi lagi. Kaito pun melihatnya seperti orang yang sedang merakit Gundam gitu. Bahkan di sini, yang membuat Kaito jadi kaget lagi adalah si Fun ini bisa memanjangkan dan memendekkan rambutnya sendiri. Dia berkata kalau rambut pendek dia gunakan ketika menghadapi pertarungan, karena memang itu bisa memudahkan penglihatannya agar tidak tertutupi. Nah, uniknya rambutnya itu juga bisa berubah menjadi pink ketika dia itu memasuki mode serius dalam pertarungan. Dan jika pada mode biasa, maka rambut Fun itu akan menjadi pirang, teman-teman. Melihat semua keunikan itu, membuat Kaito terus memujinya sebagai ahli sihir.
Tapi dia mengatakan kalau dirinya ini bukanlah ahli sihir karena memang ini cuma sihir biasa yang bisa dia maksimalkan saja. Dia tidak bisa mengeluarkan sihir pemusnah seperti halnya Kuro dan yang lainnya. Lagi pula, jika itu ahli sihir, maka kakak perempuannya lebih pantas menyandang gelar itu. Ya, meskipun dia hanya mengembangkan sihir penyembuhan dan sihir umum pada lainnya, tapi kekuatannya jauh di atas Funs gitu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa kalau ada sebuah kesedihan ketika Funs membahas kakak perempuannya. Jadi di sini, Kaito merasa kalau dia lebih baik tidak usah memperpanjang percakapan mengenai kakak perempuannya Funs. Tapi gue merasa nih yang dimaksud kakak perempuan oleh Funs adalah Fier teman-teman, mengingat dia adalah ahli sihir penyembuhan. Terlepas dari itu semua, Funs pun menyambut Kaito dalam kamarnya yang terlihat sangat mewah nih. Di sini Kaito menggambarkan kalau kamar dari Funs adalah sebuah apartemen mewah di Jepang. Baik sekali sofa dan interior modern di sana. Saat itu juga Kaito diberikan secangkir kopi oleh Funs. Di sini Kaito juga cukup heran kalau di dunia ini ada kopi juga ya. Tapi mungkin itu karena banyaknya orang Jepang yang datang ke sini teman-teman. Jadi pastinya banyak juga makanan, minuman, dan budaya mereka yang dibawa ke sini. Oh ya, nggak hanya minuman saja, tapi Kaito juga disuguhi makanan oleh Funs. Dan sesuai yang dikatakan oleh Ak dan Eva, masakan Funs ini sangatlah enak. Jadi Kaito pun sangat menikmati kunjungannya dalam kamarnya Funs. Nah, tak lama setelah itu, Neun pun datang ke sana untuk mengajak Funs latihan bersama nih. Dan terungkap juga kalau guru sihir dari Neun adalah Funs, teman-teman. Maka dari itu, sihir mereka pun terbilang sama, yaitu pengendalian benda. Tapi di sini Neun itu bisa menciptakan sebuah senjata seperti katana dan yang lainnya dari sihir yang dia miliki. Itulah yang sedikit membedakan mereka. Dan karena Kaito juga sudah ada di sana, jadi sekalian aja mereka pun mengajak Kaito untuk melihat latihan mereka. Panel cerita pun berpindah ke sebuah tempat latihan yang telah dibuat sama Kuro untuk para keluarganya. Itu adalah sebuah lahan yang diliputi oleh sihir pelindung, jadi setiap latih tanding dari keluarganya itu nggak akan merusak ataupun menghancurkan sekitarnya, apalagi menghancurkan kastil Kuro gitu. Dan saat itu juga Kaito berdiri cukup jauh dari keduanya nih, agar tidak terkena dampak dari pertarungan mereka. Secara mengejutkan, pertarungan itu terbilang cukup sengit tapi juga berat sebelah teman-teman. Karena kekuatan Funs itu berada di atas Neun. Jadi dia bisa cukup mudah menangkis semua serangan senjata yang dilayangkan oleh Neun. Nah, karena Kaito nggak bisa melihat pertarungan mereka dengan jelas, dikarenakan gerakan mereka juga tidak manusiawi, akhirnya dia pun memanggil Alice untuk menjadi komentator pertarungan tersebut. Nah, gregetnya Alice juga mau-mau aja buat jadi komentator pertarungan gitu. Di sini dia pun menjelaskan apa yang terjadi di antara keduanya. Dimulai dari Funs yang menahan serangan Neun sampai kepada Neun yang habis-habisan menyerang Funs dengan sihir pengendalian senjatanya. Memang Alice juga berkata kalau Funs itu adalah iblis yang cukup kuat. Bahkan dia bisa saja menghancurkan satu benua dalam beberapa menit jika dia mau. Tapi tentunya kekuatan itu masih berada di bawah Alice. Nah, ketika mendengarkan sebuah komentar unik dari Alice nih, membuat Kaito berpikir kalau Funs aja bisa menghancurkan benua dalam beberapa menit dan dia masih dianggap berada di bawah Alice soal kekuatan, berarti apa jadinya jika Alice yang melakukannya ya? Apakah Alice bisa menghancurkan benua dalam beberapa detik saja, atau kemungkinan Alice bisa saja menghancurkan dunia ini jika dia mau? Namun terlepas dari itu semua, akhirnya latih tanding itu pun dimenangkan oleh Funs dengan serangan pukulan beruntun miliknya nih. Nah, karena sudah selesai, akhirnya Alice pun kembali bersembunyi dalam bayang-bayangnya Kaito lagi. Sementara itu mereka bertiga pun kembali ke kamarnya Funs untuk membicarakan banyak hal nih, hingga Kaito itu pulang ke mansionnya Lilia lagi. Panel cerita pun berpindah ke hari 27 bulan bumi. Di pagi hari itu Kaito pun ingin sarapan nih, tapi tiba-tiba aja Alice pun muncul dan berkata kalau mungkin beberapa hari ini dia tidak bisa menjaga Kaito karena dia itu akan pergi ke pertemuan 6 Raja Iblis. Jadi, di sini dia minta izin kepada Kaito untuk pergi sebentar. Tapi tenang, selama dirinya pergi, tetap akan ada yang menjaga Kaito. Nah, ketika mendengarnya, Kaito pun mengira kalau dirinya akan dijaga oleh anak buahnya Alice lagi. Tapi di sini, Alice berkata kalau yang menjaga Kaito hari ini bukanlah anak buahnya, namun ada orang lain. Dan Alice tidak mau memberitahunya karena nanti juga Kaito akan tahu sendiri gitu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun mengerti dan memberikan izin kepada Alice untuk pergi nih. Nah, kehebohan di pagi itu nggak berhenti di situ aja teman-teman.
Karena saat Kaito sampai di ruang makan, dia melihat nih kalau Luna Maria seperti orang bingung dan terus bolak-balik saja dari tadi. Saat ditanya kenapa, dia juga berkata kalau sebentar lagi ibunya akan datang ke sini untuk beberapa urusan. Dan Luna Maria itu takut kalau ibunya jatuh cinta kepada Kaito jika dia melihat Kaito. Mengingat memang Kaito itu udah punya 2 wanita yang menjadi pacarnya, dan banyak wanita juga yang udah direbut hatinya sama Kaito. Mendengarkan hal itu, Kaito pun hampir menyemburkan makanan dalam mulutnya dan berkata nih kalau dalam pandangan Luna Maria itu dirinya dianggap seperti laki-laki serigala ya. Tapi ya memang kewaspadaan Luna Maria itu sangat berdasar teman-teman. Nah, untuk menenangkan hatinya, Kaito juga ingin makan kue nih. Tapi nampaknya di pagi hari itu tidak ada kue dalam meja makannya. Jadi dia pun berniat untuk mengambil cemilan yang lain. Namun nih tiba-tiba aja Ain pun muncul entah dari mana dan langsung memberikan Kaito beberapa kue yang sangat enak. Yaps, nampaknya penjaga Kaito hari ini adalah Ain teman-teman. Maka dari itu Kaito juga merasa kalau akan banyak hal yang tidak beres nih. Karena walaupun Ain adalah orang yang sangat cakap untuk menjadi maid, tapi dia itu seperti super maid teman-teman. Dan Kaito itu agak nggak enak hati jika dilayani sama Ain gitu. Nah, terlepas dari itu semua, akhirnya ibu dari Luna Maria pun datang ke mansionnya Lilia. Dan ternyata, ibu dari Luna Maria itu adalah Noir, teman-teman. Tentu hal itu semakin menambah parah keadaan. Kita tahu kan hubungan Noir dan Kaito dalam beberapa part yang lalu gitu. Ditambah lagi di sini, Noir juga sempat ngomong macam-macam tentang hubungan dia dan Kaito. Tentu hal itu sukses membuat semua yang ada di sana jadi salah paham. Tapi untungnya Kaito itu mengendalikan situasi dan bisa menyelesaikan salah pahamnya gitu. Dia berkata kalau dia hanya memberikan darahnya kepada Noir saat mereka bertemu beberapa minggu yang lalu. Karena memang waktu itu kondisi Noir juga sedang anemia gitu dan mereka tidak memiliki hubungan spesial apapun. Oh ya, kunjungan Noir ke sini juga adalah untuk melihat Luna Maria karena mereka itu jarang sekali ketemu teman-teman. Sekaligus juga dia ingin berterima kasih kepada Kaito nih. Bahkan dia sampai memanggang beberapa kue muffin untuk Kaito. Ya, Kaito ingin kue dan dapatkan kue dari Ain. Dan sekarang dia juga dapat kue dari Noir gitu. Memang untung banget MC kita yang di sini ya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya, tepatnya ke hari 28 bulan bumi. Nah, setelah keseharian paginya untuk menyikat Belfred, Kaito pun langsung mengajak Anima untuk jalan-jalan nih. Karena memang dia merasa kalau Anima perlu jalan-jalan. Dia tahu kalau Anima udah bekerja sangat keras demi dirinya. Dan Anima juga tidak memiliki pakaian lain selain seragam militernya itu. Jadi Kaito pun memutuskan untuk memanjakan salah satu pelayan paling setianya ini. Saat itu aktivitas mereka pun dimulai dengan belanja baju untuk Anima dan makan bersama di sebuah restoran. Nggak disangka juga nih, saat sudah memakai baju yang kasual, Anima itu terlihat sangat cantik teman-teman, bahkan di matanya Kaito sendiri. Tapi tentu Kaito tidak mengarahkan pandangan asmaranya kepada Anima sih. Dan di sore harinya setelah mereka selesai bersenang-senang, Anima pun sedikit curhat nih kepada Kaito. Dan memang dirinya itu sedikit terganggu belakangan ini. Karena nih, sekarang Kaito sudah punya penjaga pribadi yang lebih kuat daripada dirinya, yaitu Alice. Jadi dia merasa sudah tidak berguna lagi untuk tuannya ini. Nah, mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata kalau itu bukan salah Anima, dirinya lah yang salah karena tidak terlalu becus dan tidak terlalu memperhatikan Anima gitu. Tapi bukan berarti Kaito juga tidak membutuhkan Anima. Dia sangat membutuhkan Anima untuk berada di sampingnya sebagai penjaga. Apalagi selama ini Anima juga menjalankan tugas yang cukup krusial bagi Kaito, yaitu menyortir surat dan membalas surat penolakan pesta teh ataupun undangan-undangan dari bangsawan lain yang ditujukan kepada Kaito. Tentu itu sangat membantu Kaito teman-teman. Nah, setelah mendengarkan kata-kata tulus dari Kaito itu, membuat hati Anima menjadi senang kembali nih. Dia masih sangat dibutuhkan oleh tuannya. Dia juga berjanji sampai tubuhnya ini hancur, maka kesetiaannya akan selalu bersama kepada Kaito. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk LN Yusha Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.